Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang al-ismul mu'rabu wal ismu al-mabniyu. Ya, isim mu'rab dan isim mabni. Baik. Sekarang kita akan membahas tentang isim mu'rab. Apakah itu isim mu'rab? Di sini dijelaskan bahwasanya isim mu'rab adalah isim yang dapat berubah keadaan akhirnya disebabkan oleh adanya perbedaan letak atau posisi dalam suatu kalimat. Jadi sekali lagi, suatu isim dia dikatakan sebagai isim mu'rab apabila dia mengalami perubahan keadaan akhirnya hanya gara-gara karena adanya perbedaan letak atau posisi dalam suatu kalimat. Ya, perbedaan letak atau posisi dalam suatu kalimat dapat menyebabkan perubahan keadaan akhir dari suatu kata. Ya, perubahan di sini bisa berupa perubahan harokat. Sebagai contoh untuk memahami isim mu'rab di sini kita lihat contohnya, misalnya Al-kitabu jadidun. Buku itu baru. Kemudian contoh yang kedua kita bawakan contoh qara'tu al-kitaba. Aku membaca buku itu. Kemudian contoh yang ketiga kita bawakan fil kitabi qisasun. Baik. Nah, fokus kita pada kata al-kitab. Di sini kalau kita mau jeli, ternyata kata Alkitab pada kalimat yang pertama dia berharokat dhammah. Kemudian kata Alkitab pada kalimat yang kedua yaitu pada kalimat qara'tu al-kitaba dia berharokat fathah. Sedangkan pada kalimat yang ketiga pada kalimat fil kitabi qisasun Alkitab di sini dia berharokat kasrah. Nah, kita perhatikan pada kalimat yang pertama Alkitab diletakkan di awal kalimat. Posisinya di awal dari suatu kalimat. Kemudian Alkitab pada kata yang kedua terletak setelah kata qara'tu. Kemudian Alkitab pada contoh kalimat yang ketiga terletak setelah huruf jar. Nah, karena perbedaan letak ini, maka kata Alkitab dia mempunyai keadaan akhir yang berbeda-beda tergantung dari posisinya. Untuk yang pertama diharokati dengan dhammah, untuk harokat yang contoh yang kedua dengan harokat fathah, kemudian untuk contoh yang ketiga diharokati dengan kasrah. Nah, isim-isim yang dia bisa mengalami perubahan keadaan akhir seperti contoh di atas ini dinamakan isim mu'rab. Intinya apa? Intinya kalau suatu kata dia bisa mengalami perubahan akhirnya dengan tanpa perubahan makna tentunya ya, maka kata tersebut dinamakan sebagai isim mu'rab. Contohnya Alkitab sebagaimana telah kita jelaskan. Baik. Nah, perubahan keadaan akhir dari suatu kata ini dinamakan dengan al-i'rab. Ya, jadi perubahannya dinamakan dengan al-i'rab. Baik, untuk i'rab dari isim itu sendiri, ya, i'rabnya isim terbagi menjadi 3. Ada i'rab rafa, ada i'rab nasab, dan ada i'rab jar. Baik, sedangkan isim yang dia mengalami i'rab rafa, yang i'rabnya rafa dinamakan isim marfu. Kemudian yang isim i'rabnya nasab dinamakan isim mansub. Kemudian isim yang i'rabnya jar dinamakan dengan isim majrur. Baik, sekarang kita rinci satu persatu agar dapat memahami pembagian di atas. Baik, untuk isim marfu. Apakah isim marfu itu? Di sini dijelaskan bahwasanya isim marfu adalah isim yang biasanya pada keadaan akhirnya ditandai dengan harokat dhammah. Perlu kita camkan bahwasanya isim marfu
adalah isim yang biasanya ya, pada keadaan akhirnya ditandai dengan harokat dhammah. Memang dhammah di sini ciri pokok dari isim marfu. Contohnya misalnya Muhammadun, Ustadzun, Talibun. Nah, di sini kita perhatikan keadaan akhirnya diharokati dengan harokat dhammah. Maka kita katakan kata Muhammadun, Ustadzun, Talibun, ini ketiga-tiganya termasuk isim marfu karena ditandai dengan harokat apa? Harokat dhammah. Baik, kami kira sudah dapat dipahami dengan jelas. Sekarang kita memasuki pembahasan isim mansub. Baik, apa itu isim mansub? Isim mansub adalah isim yang biasanya pada keadaan akhirnya ditandai dengan harokat fathah. Jadi, isim mansub di sini harokat akhirnya biasanya ditandai dengan fathah. Contohnya Muhammadan, Ustadzan, Taliban. Nah, ini kita lihat dia berharokat fathah, ya, sehingga dia termasuk kelompok dari isim mansub. Baik, kemudian yang ketiga isim majrur. Nah, isim majrur adalah isim yang biasanya pada keadaan akhirnya ditandai dengan harokat kasrah. Contohnya misalnya Muhammadin, Ustadzin, Talibin. Nah, semuanya ini termasuk kelompok isim majrur. Kenapa? Karena ditandai dengan harokat kasrah. Namun sekali lagi, ini dhammah, fathah, kasrah ini merupakan ciri pokok saja. Jadi tidak semuanya ditandai dengan seperti itu. Misalnya misalnya untuk isim majrur, kita telah belajar isim ghairul munsharif, ya. Majrurnya tidak dengan kasrah, akan tetapi dengan apa? Dengan fathah, sebagaimana yang telah kita pelajari pada pembahasan atau pertemuan yang telah lalu, sehingga maka perlu kita perhatikan. Baik, tadi kita telah membahas secara ringkas ya tentang isim mu'rab. Sekarang kita memasuki pembahasan tentang isim mabni. Baik, apakah itu isim mabni? Isim mabni adalah isim yang keadaan akhirnya tidak mengalami perubahan walaupun diletakkan pada posisi yang berbeda dalam suatu kalimat. Jadi dia nggak pengaruh, diletakkan dimanapun keadaan akhirnya tidak mengalami perubahan. Contohnya untuk memperjelas definisi ini, misalnya kita ambil contoh hadza jadidun, ini baru ya. Kata hadza kita ambil contoh sebagai pengganti dari kata alkitab pada isim mu'rab ya. Hadza jadidun. Kemudian kalimat yang kedua, qara'tu hadza. Kemudian fi hadza qisasun. Nah, fokus kita pada kata hadza. Kita perhatikan. Hadza di sini dia tidak mengalami perubahan keadaan akhirnya walaupun diletakkan pada tempat-tempat yang berbeda. Ini menunjukkan bahwasanya hadza adalah termasuk kelompok isim mabni. Kenapa? Karena tidak mengalami perubahan keadaan akhirnya. Berbeda kasusnya dengan contoh yang di atas, contoh Alkitab, dia bisa mengalami perubahan. Kalau tidak mengalami perubahan, maka dinamakan isim mabni. Baik. Tentunya jumlah dari isim mabni dan isim mu'rab itu lebih banyak isim mu'rabnya. Ya, oleh karena itu kita untuk mengetahui ini termasuk isim mu'rab atau isim mabni, maka perlu kita ketahui macam-macam isim mabni. Sehingga kalau tidak termasuk dari kelompok ini, kita bisa tebak bahwa isim tersebut termasuk dalam kelompok isim mu'rab. Baik, sekarang macam-macam isim mabni. Kelompok yang pertama adalah dhamir. Contohnya anta, nahnu, huwa. Ya, kita tentunya sudah hafal ya, dhamir-dhamir, huwa, huma, hum, dan seterusnya. Itu semuanya termasuk kelompok isim mabni. Kenapa? Karena termasuk dhamir. Jadi
anta, di sini nggak boleh kita rubah menjadi apa? Antu atau anti. Loh, kok anti ada? Ya ada, tapi kenapa? Tapi maknanya sudah berubah. Sehingga isim mabni di sini dia tidak dapat mengalami perubahan keadaan akhirnya. Baik, kemudian kelompok yang kedua yaitu isim isyarah. Kita juga telah belajar tentang isim isyarah. Contohnya misalnya hadihi, haulai, dzalika dan seterusnya sudah dihafal tentunya ya. Ini termasuk kelompok isim mabni. Baik, untuk kelompok selanjutnya yang termasuk kelompok isim mabni adalah al-ismu al-mausulu, isim mausul. Kita juga telah hafal yaitu alladzi, allati, alladzina dan seterusnya. Ini pun termasuk kelompok dari isim mabni. Ya, secara umum ya, isim mausul ini termasuk dari kelompok isim mabni. Nanti ada ya, bahwasanya isim mausul itu ada isim tertentu dari isim mausul dia mu'rab ya. Tapi di sini supaya mudah pembahasannya kita katakan isim mausul itu dia termasuk kelompok dari isim mabni. Baik, kemudian kelompok yang keempat yang termasuk kelompok isim mabni yaitu ismul istifham. Apa maknanya? Yaitu kata tanya. Jadi kata tanya dalam bahasa Arab itu dimasukkan ke dalam kelompok isim mabni. Jadi keadaan akhirnya tidak bisa mengalami perubahan. Contohnya misalnya man, ya, aina, kaifa. Man artinya siapa? Kata tanya ya. Aina di mana? Kemudian kaifa bagaimana? Ini semuanya termasuk kelompok isim istifham. Sehingga dia tidak mengalami perubahan keadaan akhirnya. Walaupun diletakkan di dalam tempat yang berbeda dalam suatu kalimat. Baik, kemudian yang kelima yang masuk ke dalam kelompok isim mabni adalah isim syarat. Isim syarat namanya ya kata syarat, ya, kata syarat. Contohnya misalnya man, siapa saja, mata, kapan saja, ma, apa saja. Ini isim syarat. Demikian pula dia tidak mengalami perubahan akhir. Baik, itulah beberapa kelompok dari isim mabni. Selanjutnya kita perlu perhatikan. Di sini ada catatan yang patut kita perhatikan. Baik, catatan yang pertama, bahwasanya dhammah merupakan ciri pokok isim marfu, fathah merupakan ciri pokok isim mansub, dan kasrah merupakan ciri pokok isim majrur. Kenapa dikatakan ciri pokok? Karena nanti ada beberapa ciri-ciri cabang. Ya, ada beberapa ciri-ciri cabang. Tidak semua isim marfu itu ditandai dengan dhammah. Demikian pula tidak semua isim mansub itu ditandai dengan fathah. Dan demikian pula tidak semua isim majrur itu ditandai dengan apa? Kasrah. Ada pembahasannya tersendiri. Insyaallah di akhir dari pertemuan kita kali ini akan kita sebutkan ciri masing-masing dari isim marfu, isim mansub maupun isim majrur. Baik, kemudian catatan yang kedua yang tidak kalah pentingnya yaitu bahwasanya ada beberapa kelompok isim yang perubahan keadaan akhirnya tidak ditandai dengan perubahan harokat, akan tetapi dengan perubahan huruf. Contohnya gimana? Misalnya kita perhatikan contohnya muslimuna. Muslimuna ini bentuk isim marfu. Mansubnya bagaimana? Muslimina. Untuk majrurnya juga muslimina. Nah, dia tidak mengalami perubahan harokat, akan tetapi kita lihat dia perubahannya, i'rabnya ditandai dengan perubahan huruf. Sehingga muslimuna cirinya kita katakan ciri rofaknya, ya, ciri dari isim marfu'nya dengan huruf wawu. Demikian pula untuk muslimina bentuk mansubnya dia ditandai dengan huruf apa? Ya. Demikian pula untuk isim majrurnya muslimina
dia sama ya, ditandai dengan huruf ya. Nah, demikian ya tentang beberapa catatan yang cukup penting yang patut kita perhatikan.